Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mesbah doa dimanapun berada malam hari ini, kita mau sama-sama satukan hati kita. Pada malam hari ini biarlah kita beroleh kekuatan yang baru saat kita datang pada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan. Di situ ada kekuatan yang baru yang turun dari surga, yang akan memampukan kita untuk melewati setiap hal, setiap problem di dalam kehidupan kita, permasalahan di dalam kita, biar kita boleh kuat di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita mau datangi Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Kita mau diam di dalam hadirat-Nya malam hari ini. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Satu kesempatan lagi untuk kami boleh datang bersekutu dengan Engkau malam hari ini Tuhan Yesus. Saya percaya saat kami di dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan yang baru. Saat kami berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, ada sukacita, ada kesembuhan, ada pemulihan. Karenanya malam hari ini kami mau menikmati Tuhan. Kami mau sia-siakan waktu yang terindah. Sebab bagi kami, saat kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ada sesuatu yang mengalir di hati kami. Kekuatan yang baru boleh mengalir di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh kami cinta kediaman-Mu ya Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau. Kami gak ingin jauh dari hadirat Tuhan. Biarlah Engkau membawa kami dekat padamu Tuhan. Terima kasih. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu. Bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta, sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh, Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu. Bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Mari sama-sama dengan segenap hati kita. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari
hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan Untuk selamanya. Yes. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan, Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Tuhan, mari sembah Tuhan. selamanya Mari naikkan pujian, ucapan syukur-Mu. Naikkan nyanyian baru bagi Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah ya Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus yang layak disembah. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Mari jemaat mesbah doa dengan segenap hati sembah Tuhan. Yes, yes. ku agungkan, Ya Tuhan, hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan. Kau Tuhan. Amin. Untuk selamanya Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Lebih lagi, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Malam hari ini apapun kondisimu, apapun keadaanmu, mari bersyukur. Datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati.
Sebab di dalam hadirat Tuhan ada sumber pengharapan yang baru. Amin. Ada kekuatan, ada sukacita. Amin. Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang berputus asa. Datang pada Tuhan. Yes. Dia sanggup memulihkan. Yes. Merindu lebih lagi Tuhan. Yes. Hanya Engkau yang menjadi kerinduan hati kami. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari lebih lagi. Oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. di Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, hanya Kau kerinduan hatiku Tuhan. Kau satu-satunya yang ku perlu, hanya pribadimu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku.
keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia, Engkau termulia Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, Yesus. Yesus, Engkaulah Permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. kemuliaan-Mu Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. kemuliaan-Mu Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Amin Tuhan. Dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Engkau satu-satunya yang paling Dan berharga, semakin Tuhan. indah bagimu. Segenap hati kami mau katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Kau permata hatiku. Dunia tak dapat Hanya Kau menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, jadikanku Kau indah jadikan dan semakin indah bagiku. Ini hati kami Tuhan, kami nyatakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Lebih lagi bersama mari nyatakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu Kau sediakan tercurah bagiku, menjadikanku
hanya Engkau. Terima kasih Tuhan. Sumber pengharapan, sumber iman kami. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu Kau sediakan tercurah bagiku, menjadikanku indah Amin. dan semakin indah bagimu. Sekali lagi bersama mari katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan izinkan kami berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara buat kami Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan agar iman kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan di hari-hari terakhir ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kita berjumpa di Mezbah Doa pada malam ini. Dan saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kirimkan semua kesaksian saudara yang akan dibacakan untuk menambah iman kita semua kepada Tuhan. Karena kesaksian itu akan menguatkan iman dan mengalahkan iblis ya. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Pendeta Debbie, perkenalkan nama saya Yati dari Surabaya. Shalom yang ada di Surabaya. Saya selalu mengikuti Mezbah Syukur juga Mezbah Doa dari Ibu Debbie. Dan saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan Yesus. Ya, saya pernah berjanji kalau mama saya sembuh maka saya akan bersaksi. Tuhan Yesus itu sangat baik Bu. Ya, beberapa waktu yang lalu ibu saya jatuh. Dan ibu saya ini sudah berumur 79 tahun. Waduh ya, 79 mau 80 saudara ya. Saat jatuh tulang pahanya patah. Dan kata dokter harus segera dioperasi. Namun mama dan saudara-saudara saya tidak mau. Karena sudah berumur, ya sudah umur 79. Kasihan sudah tua, kata saudara saya. Namun saya tidak sependapat dengan saudara-saudara saya dan saya bilang kepada mama saya, kalau tidak dioperasi mama tidak bisa sembuh karena tidak akan bisa berjalan lagi ya, dan hanya akan ada di tempat tidur ya, karena namanya tulangnya patah ya saudara ya. Akhirnya saudara-saudara saya setuju ya, dan ya mereka bilang ya terserah mama aja. Juga kalau ada apa-apa ya kakak yang tanggung jawab. Saya bilang pada waktu itu ya saya akan tanggung jawab. Karena saya percaya Tuhan Yesus pasti turut bekerja dan akan menyembuhkan mama sehingga mama bisa berjalan kembali. Akhirnya mama saya dioperasi. Sebelum masuk kamar operasi saya bilang kepada mama, kita berdoa ya Ma. Pokoknya mama tidak usah takut. Mama harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan memberi kekuatan dan pasti operasinya akan berjalan lancar. Tuhan Yesus ya pasti beri yang terbaik buat mama. Semua tujuannya ini adalah pasti mama akan bisa berjalan kembali. Puji Tuhan ya, saya bersyukur Bu, operasi mama saya semuanya lancar. Ya semua karena Tuhan. Dan sekarang mama saya sudah sembuh, bahkan sekarang sudah bisa jalan kembali dan tidak memakai tongkat. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sangat baik, luar biasa.
Ya demikianlah Ibu kesaksian saya, maaf kalau kesaksian ini panjang. Ya biarlah kesaksian saya ini boleh menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati ya Ibu Debbie dan seluruh tim Mesbah Doa agar terus bisa melayani. Amin, amin, amin. Wow, puji Tuhan saudara ya. Tidak gampang, orang tua umurnya 79 tahun. Jatuh dan pahanya patah. Tapi kalau nggak dioperasi ya nggak bisa berjalan. Ini juga dulu pernah dialami mami saya ya. 70 lebih jatuh dan pangkal pahanya patah sehingga harus dioperasi. Soalnya kalau tidak dioperasi ya tidak bisa berjalan. Namun puji Tuhan akhirnya Tuhan tolong semuanya lancar dan sekarang ibu juga sudah berjalan kembali, bahkan sudah tidak pakai tongkat. Semua karena Tuhan baik, dan apabila kita sungguh-sungguh berserah dan selalu mengandalkan Tuhan, maka Dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah di Amsal pasal yang pertama. Karena ini panjang jadi terbagi beberapa perikop. Nah, kita sekarang masuk di perikop yang berikutnya, ya judulnya Nasihat Hikmat, Amsal 1 ayat 20. Nasihat hikmat judul perikopnya. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Saudara, ya dikatakan hikmat itu berseru nyaring, dan ini adalah sebuah gambaran ya tentang bagaimana hikmat itu ada sebenarnya di jalan-jalan. Ini adalah sebuah personifikasi saudara, hanya sebuah gambaran atau gaya bahasa ya untuk membuat hikmat itu sebagai satu pribadi. Hikmat itu benar-benar ada, hikmat itu benar-benar hidup. Jadi dikatakan di sini hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Kalau saya mau menggambarkan, ya memang kita tahu hikmat itu bukanlah makhluk hidup. Hikmat itu adalah sebuah pikiran Tuhan. Hikmat itu adalah pikiran Allah yang mau disampaikan kepada semua manusia. Ya, tetapi sayangnya seringkali orang nggak mau menerima saudara. Ya, dan hikmat bukan makhluk hidup, tetapi dia adalah pikiran Allah. Dan hikmat itu ya dikatakan dia berseru ya. Artinya apa saudara? Untuk memahami bagaimana hikmat itu berseru. Sebenarnya dalam setiap persoalan di hidup kita ini tuh, makanya sering kita dengar kata-kata orang berkata ya semua ada hikmahnya. Ya, itu yang artinya dikatakan bahwa hikmat itu berseru. Dalam setiap pengalaman peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Dalam keadaan yang buruk sekalipun pasti ada hikmatnya. Artinya apa? Kita bisa mengambil sebuah pengalaman, kebijaksanaan dari setiap peristiwa yang terjadi yang akan menjadikan kita ini lebih bijaksana. Kata-kata ini dikatakan hikmat itu berseru di jalan-jalan. Artinya dalam semua peristiwa di hidup kita ini tuh ada hikmahnya saudara. Kalau kita mau merenung sebenarnya semua peristiwa itu ada hikmahnya. Misalnya ya ketika kita juga ini ribut atau berantem dengan orang, dengan pasangan kita. Kalau kita mau beri waktu untuk merenung pasti ada hikmahnya yang akan membuat kita ini menjadi semakin bijaksana. Tetapi kan banyak orang itu nggak mau ya merenungkan apa yang sudah terjadi, pelajaran apa yang saya bisa ambil dari sini yang akan membuat dia bijaksana. Makanya di sini dikatakan hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan. Ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Ya, ayat 22, berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada pencemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Ya dikatakan di sini sampai kapan kamu itu mau hidup tanpa hikmat Tuhan? Ya orang yang berdosa tetap berdosa, orang bebal tetap bebal. Ya karena kita percaya saudara hidup ini adalah tabur tuai. Ketika kita menuai, menabur yang buruk maka kita pasti akan menuai yang buruk. Ya makanya hikmat berkata sampai kapan orang bebal tetap cinta kepada keadaan yang bebal itu. Nggak pernah mau berubah. Kita sering ketemu orang-orang yang tidak mau berubah saudara. Nggak pernah mau belajar dari pengalaman hidup. Ya nggak pernah mau belajar dari kisah hidup orang lain. Karena sebenarnya dalam setiap perkara itu ada hikmatnya. Ya, orang pencemooh masih gemar kepada pencemooh. Tidak ada pertobatan hidupnya. Orang bebal itu orang yang tahu kebenaran tapi nggak mau melakukan. Dia tetap cinta pada keadaannya. Dia tetap tinggal dalam
ya situasinya bahwa dia itu sebenarnya tahu kebenaran tapi dia nggak mau melakukan kebenaran. Itu namanya orang bebal ya. Dikatakan di sana, berpalinglah kamu kepada teguranku, berpalinglah ya, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Hikmat itu berseru, menyuruh orang-orang untuk datang kepada dia, berpaling, dengarkan firman Tuhan, dengarkan teguranku, dengarkan hikmat, dengarkan isi hati Tuhan. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Sebuah gambaran hikmat itu sebenarnya pengen masuk ke dalam kehidupan setiap orang untuk memberikan kita ini teladan, untuk memberikan nasihat hingga hidup kita di dunia yang singkat ini bisa lebih berbahagia. Sebenarnya setiap orang itu mengalami penderitaan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia memilih untuk tidak mencintai hikmat, tidak mencintai takut akan Tuhan ya, sehingga hidupnya itu penuh masalah. Dan dikatakan hikmat ini sudah memanggil, ayo dengarkan aku, ayo jadilah bijaksana. Kenapa kamu hidup seperti itu terus? Kenapa kamu mencintai keadaanmu yang seperti itu? Ada orang-orang yang gak mau berubah saudara hidupnya. Mereka terus hidup di dalam dosa, mereka terus hidup melakukan segala yang buruk dan hidup mereka tuh gak pernah berbahagia. Mereka hidup di bawah kutuk karena tidak mau mendengarkan teguran Tuhan. Ya, ayat 25 dikatakan, ya, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Ketika hikmat memanggil untuk mendengarkan, tidak ada yang mau dengar, mengabaikan teguran, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Ya, apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Saudara, kenapa kita harus hidup takut akan Tuhan? Itu adalah permulaan hikmat ya. Karena saudara, ketika orang itu hidup takut akan Tuhan, maka dia akan terhindar dari masalah malapetaka. Waktu kita tidak mau mendengarkan teguran hikmat yang sesuai firman Tuhan, maka pengalamanlah yang akan menghajar kita. Banyak orang-orang yang hidupnya saudara akhirnya jatuh dalam penderitaan karena mereka tidak mau mencintai hikmat, tidak mau mencintai teguran Tuhan ya, sehingga datang badai dalam hidup mereka, bertubi-tubi datang kesukaran, kecemasan menimpa ya, karena orang gak mau berubah. Saya banyak melihat kehidupan orang Kristen yang tidak pernah mau berubah sehingga hidupnya jatuh dalam satu malapetaka kepada malapetaka yang lain karena gak pernah mau berubah saudara ya. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Ya, saat kita sudah jatuh, terkapar, kita baru mau cari hikmat, sudah terlambat. Ya, maka kita tidak akan menemukan karena ya sudah terlambat, sudah seperti itu keadaannya. Dan kenapa itu semua terjadi? Karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Ya, saya selalu berkata saudara, hidup kita ini akan berbahagia kalau kita mau hidup takut akan Tuhan. Ya, tidak mau menerima nasihatku tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Ini menakutkan sekali. Firman ini berkata orang yang tak berpengalaman, yang tidak mau berubah ya, yang tidak mau menjadi bijaksana, dia akan dibunuh oleh keengganannya, oleh ketidakmauannya untuk berubah, oleh ketidakmauannya untuk bertobat, oleh ketidakmauannya untuk belajar firman Tuhan. Dia akan dibunuh. Dan kita melihat memang banyak orang menemui kebinasaan berakhir dengan bunuh diri. Ya, kemarin saya membaca dan satu artikel ada suami yang menjual istrinya saudara. Ya, dan akhirnya istrinya mati di kamar hotel, dibunuh oleh tamunya sendiri karena suaminya menjual istrinya. Ini kan kayak gini, akhirnya dia dibunuh oleh keengganannya untuk bertobat. Ya, dan akhirnya sekarang suaminya dipenjara. Bagaimana mungkin ada suami yang menjual istrinya dan istrinya juga mau melakukan dosa hanya demi uang dan akhirnya dibunuh. Ya, tidak main-main. Firman ini berkata orang yang melakukan dosa akan dibunuh ya oleh keengganannya yang tidak mau bertobat. Orang bebal akan binasa oleh kelalaiannya.
Ya tragis sekali, istrinya dibunuh oleh ya tamunya sendiri di kamar hotel karena istrinya dijual oleh suaminya. Ini satu hal yang sangat-sangat mengerikan saudara ya. Dan dikatakan ayat 33, tetapi siapa mendengarkan aku, yaitu hikmat, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Orang yang memiliki hikmat Tuhan, yang mendengarkan hikmat, teguran dari Tuhan, nasihat dari Tuhan, mereka akan diam dengan aman dan terhindar dari malapetaka. Ingat saudara, dalam dunia ini banyak sekali jebakan iblis. Banyak hal yang bisa membuat kita jatuh dalam malapetaka, tapi orang yang hidup takut Tuhan, yang mau mendengarkan hikmat, dia akan diam dengan tentram dan hidupnya akan terhindar dari banyak malapetaka. Jangan iri melihat hidup orang lain kok enak, terhindar dari malapetaka. Ya karena dia mau memperhatikan hikmat, karena dia mau memperhatikan nasihat, dia mau memperhatikan firman Tuhan. Karena itu saudara, mari kita semakin hari semakin mencintai Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan supaya hidup kita terhindar dari banyak malapetaka. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami tahu dan percaya Tuhan firman-Mu menegur kami. Kami tidak mau Tuhan kami dibunuh oleh keengganan kami, oleh ketidakmauan kami berubah dan bertobat. Kami tidak mau dibunuh oleh kelalaian kami sendiri. Udah terlalu banyak masalah malapetaka yang datang menimpa hidup manusia karena kebodohan mereka, karena mereka tidak mau bertobat, karena mereka enggan untuk memilih hidup takut akan Tuhan. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Dan kami mau sungguh-sungguh hari-hari ini mengenal Tuhan, mengenal Allah dan hidup takut akan Tuhan. Kalau kami hidup takut akan Tuhan, kami akan terhindar dari malapetaka. Beri dalam hati kami roh yang takut akan Tuhan untuk berbuat dosa, untuk melakukan apapun supaya kami hidup dalam perkenanan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, jemaat-Mu, jemaat Mesbah Doa malam ini. Siap mereka yang mendengarkan firman ini, biar hidup kami boleh senantiasa ada dalam jalan-jalan Tuhan. Berkati siap mereka yang ada dalam masalah, persoalan, pergumulan hidup, apapun itu Tuhan. Tuhan tolong beri kami kekuatan untuk kami boleh sungguh-sungguh menang dalam setiap pergumulan hidup kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan, yang terlilit masalah hutang piutang Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ketika kami hidup mengandalkan Tuhan, maka Tuhan bekerja. Kami terlalu percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan segala hal di hidup kami. Engkau yang sanggup membawa kami terhindar dari malapetaka ketika kami mau hidup memperhatikan firman Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang terlilit masalah hutang piutang, keuangan, biarlah kami bertobat dan mau kembali kepada jalan Tuhan. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit, berkati yang merindukan pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan, sehingga keluarga kami berkenan kepada Tuhan. Yang ingin menjual aset, Tuhan turut bekerja agar semuanya boleh terselesaikan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Kami sangat percaya ketika kami hidup takut akan Tuhan, Tuhan meluruskan setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa, kami juga mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biar lawatan Tuhan tercurah, anugerah-Mu melimpah bagi bangsa ini Tuhan, supaya apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan sungguh-sungguh mendatangkan perkenanan Tuhan. Berkati siap anak-anak-Mu, mereka yang Tuhan hari-hari ini dalam pergumulan yang berat, Tuhan tolong. Yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Kami lepaskan juga berkat bagi bangsa dan negara kami, sekali lagi Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini, pemerintah kami, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran kabinet yang ada. Roh takut akan Tuhan turun. Bahkan semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, lawatan Tuhan turun atas setiap kami. Karena itu Bapa, kami buka hati dan tangan kami. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua hari ini. Mulai dari sekarang bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu.
menyentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus, selama